Hai, sangat hebat, luar biasa. Senang sekali bisa ketemu Anda lagi di Andrew Ho Channel. Ya, kita baru melewati satu waktu yang sulit, yaitu pandemik COVID-19. Walaupun krisis ini belum kita lewati sepenuhnya, tetapi dia telah mengubah pola kehidupan kita. Kita sudah memasuki satu era yang dinamakan new normal. Sebagai seorang individu, banyak perubahan sudah terjadi dalam kehidupan kita. Begitu juga dengan seorang pengusaha. Sekarang kita berada di era new normal. Sebenarnya kalau kita perhatikan adalah pengalilan daripada now normal ke new normal. Ada 3 poin yang penting yang kita bisa perhatikan perubahan di dalam new normal ini. Yang pertama adalah perubahan perilaku konsumen. Selama ini, konsumen lebih sering membeli produk melalui offline. Gara-gara pembatasan sosial, ya, banyak orang tak bisa keluar dari rumah, maka mereka terpaksa untuk memesan produk, makanan dan sebagainya melalui online. Maka itu mulailah merupakan sebuah kebiasaan, ya, dalam belanja sehari-harian. Nah, ini akan merupakan sesuatu kebiasaan yang akan berlanjut untuk selama-lamanya. Dan perubahan inilah beritahu kita kepada para pengusaha bahawa kita harus siap untuk lebih aktif di online. Kalau tidak, kita akan kehilangan banyak konsumen. Karena konsumen sudah mulai biasa dengan belanja pesan barang melalui online. Yang kedua, strategi bisnes yang kita pakai di waktu-waktu yang lalu sudah tidak cocok lagi untuk saat ini, apalagi di era new normal ini. Maka kita harus belajar untuk melepaskan segala pengalaman sukses yang lalu dan belajar untuk lebih inovasi, lebih fleksibel, lebih kreatif untuk menciptakan sesuatu yang baru untuk menarik para konsumen di era new normal ini. Saya tahu ini bukan hal yang mudah. Tapi kalau kita tidak melakukan ini, kita akan ketinggalan zaman dan kita akan di out daripada bisnes kita. Yang ketiga, kita juga harus mulai berubah jalur distribusi. Nah, kata lain, kita harus manfaatkan kiriman online seperti fasilitas Gojek, GoFood dan sebagainya. Kita bukan saja mementingkan distribusi offline, kita juga harus memperkuatkan pelayanan online supaya konsumen bisa mendapatkan produk kita, servis kita melalui offline dengan online. Kita perhatikan dari sini bahawa perubahan inilah membuat kita harus menciptakan strategi yang baru untuk menghadapi tantangan yang ada di era new normal ini. Salah satunya adalah mengubah bisnes model kita, yaitu cara berbisnes kita di era new normal ini. Ada 5 poin yang saya ingin membahas bersama Anda. Poin yang pertama adalah kita harus menggunakan atau memanfaatkan internet dan teknologi digital. Itu sudah merupakan sebuah kewajiban. Kalau sebuah bisnes, sebuah servis tidak bisa mengandalkan teknologi internet dan digital, bermakna dia sudah ketinggalan zaman. Okey, maka luangkanlah sedikit dana siap untuk investasi kepada fasilitas digital dan internet. Okey. Yang kedua, sebuah bisnes hanya akan berkembang kalau dinamakan scalable
ya, yaitu mempunyai satu impact exponential, yaitu Anda harus belajar dari sistem franchise. Okey, ada satu pepatah yang saya sangat suka, bahawa kalau seseorang itu pandai untuk memasak, dia akan menjadi seorang koki yang bagus. Kalau dia bisa membuka sebuah restoran, dia akan menjadi seorang pemilik atau bos sebuah restoran. Kalau dia bisa franchise, dia akan menjadi seorang entrepreneur atau pengusaha. Kalau dia bisa masak, buka restoran sampai bisa go public atau IPO, itulah memang seorang yang dinamakan kapitalis. Sahabat sukses, cara masak yang sama, tetapi dengan model bisnes yang berbeda, impact dan hasilnya sangat berbeda. So hari ini, apakah Anda mau berbisnes hanya di satu kota atau seluruh Indonesia, bahkan ke mancanegara? Bisnes model memainkan peran yang sangat penting sekali. Okey, so Anda harus mempelajari sistem franchise. Bagaimana meluplikasikan bisnes Anda bukan saja di kota itu, bahkan bisa ke kota-kota daerah provinsi yang lain. Lebih banyak cabang, lebih banyak titik distribusi Anda buka, maka bisnes Anda akan berlipat kali ganda. Okey. Yang ketiga adalah mementingkan distribusi direct selling. Direct selling itu sangat mementingkan word of mouth, yaitu kekuatan penggenaran seorang teman ke teman yang lain, baik melalui mulut maupun melalui sharing di WA group atau di Facebook atau di IG dan sebagainya. Inilah sebuah kekuatan yang luar biasa yang selama ini membuat direct selling begitu sukses di Indonesia. Maka Anda jangan lupa kekuatan ini, yaitu sebuah kekuatan yang bisa membantu Anda mempromosikan produk dan servis Anda dengan biaya yang sangat minim sekali, yaitu menggunakan fasilitas sosial media. Yang keempat, di zaman now ini, khususnya new normal ini, Anda tidak bisa mengandalkan kekuatan seorang saja. Anda harus mengandalkan kekuatan kolaborasi dengan industri yang berbeda atau perusahaan yang berbeda, tetapi bisa bersama-sama meningkatkan nilai tambah dalam pelayanan, produk dan servis yang Anda bagikan kepada konsumen. Dengan cara begini, Anda bisa menghemat kos distribusi, ya, dan juga bisa meningkatkan omset lebih besar. Ya, zaman Superman telah lewat. Sekarang adalah super team. Sesiapa yang bisa bekerja sama dengan lebih banyak orang, maka dia akan mendapat hasil yang luar biasa di zaman era new normal ini. Okey, yang terakhir, Anda harus menggunakan yang sering kita dengar, yaitu leverage, kekuatan daya ungkit. Okey, dengan kata lain, Anda harus memikirkan cara promosi yang berbeda. Contohnya, produk Anda bukan hanya jual one to one, tapi bisa menjual melalui WA group, yang dimana penjualan Anda adalah grup, ya, di mana Anda bisa jual bukan satu saja, tetapi puluhan bahkan ratusan satu kali. So group buying merupakan salah satu strategi yang Anda harus pikirkan, karena dia bisa apa? Dia bisa menghematkan ongkos kiriman Anda dan mendapat keuntungan yang lebih besar. Memang harga spesial harus dibelikan, maka kuantitas menentukan profit Anda juga. Kekuatan arisan yang selama ini di Indonesia, Anda harus manfaatkan dengan benar. Karena itu juga satu tempat promosi servis produk yang luar biasa. Okey? Dan juga Anda bisa mengadakan membership fee supaya orang bisa bergabung dengan perusahaan Anda dan mendapat produk dengan harga yang sangat spesial. Sahabat sukses, dunia bisnes terus berubah. Kita harus lebih fleksibel, jeli untuk membaca kesempatan, ancaman dan juga peluang yang ada di saat ini dan antisipasi sesuatu ancaman di masa akan datang. Kalau kita siap berubah strategi kita, saya yakin dan percaya kita pasti akan eksis bahkan terus bertumbuh di era new normal ini. Semoga apa yang saya sharing kali ini memberikan sedikit pencerahan kepada Anda dan bisa membantu Anda breakthrough dalam bisnes Anda.
terus sukses di era new normal ini. Selamat berjuang. Saya selalu berdoa untuk Anda supaya bisnes Anda terus maju jaya.